Aksi penyilapan gas bersubsidi jelas saja mengkhawatirkan. Korbannya adalah hak dan kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Polri rupanya tak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai operasi penanganan untuk memberantas ulah-ulah licik itu. Terbaru, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di Karawang dan Semarang. Modusnya dengan mengoplos isi tabung gas 3 kg ke dalam tabung gas non-subsidi dari ukuran 5,5 hingga 50 kg. Aksi culas ini tak hanya mengambil hak rakyat, tetapi juga merugikan negara dengan nilai yang fantastis, yaitu mencapai 6,87 miliar rupiah. Di Semarang, pelaku mengoperasikan gudang ilegal dengan izin yang telah dicabut sejak tahun 2020. Ruang operasi tersembunyi telah dilengkapi kamera pengawas dan pintu remote. Dua pelaku dapat menyuntikkan hingga 120 tabung 12 kg per hari. Di Karawang, pelaku menyuntikkan gas di pangkalannya sendiri. Tindakan ini menyebabkan kelangkaan gas di kalangan warga sekitar. Dari penyidikan yang sudah kita lakukan, maka kita menetapkan beberapa tersangka. Yang pertama untuk LP nomor 42, kita telah menetapkan tersangka dengan inisial TN alias E, hanya satu orang. Kemudian untuk LP 46 yang TKP Semarang atau Provinsi Jawa Tengah, kita menetapkan 3 orang tersangka, yaitu inisial FZSW alias A, yang kedua DS, dan ketiga KKI. Sebenarnya tidak ada modus baru dari kasus ini. Kecurangan yang digunakan masih dengan cara lama, mengoplos isi tabung gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi. Pelakunya juga tak selalu orang baru. Nilai keuntungan yang masih menggiurkan membuat para pelaku-pelaku yang pernah ditindak kembali tergiur melakukan kecurangan. Fenomena ini masih menjadi PR kepolisian. Kalau pelaku ini ada yang orang lama, artinya seperti tadi yang TKP mana yang dicabut izinnya karena jual Semarang ya. Jadi dia dengan menjual di atas HET itu kan sudah merupakan kejahatan. Begitu sudah diproses, dia keluar beroperasi lagi dengan metode yang berbeda atau modus yang berbeda. Namun demikian, karena keuntungan dari penjualan gas subsidi ke non subsidi ini disparitasnya cukup tinggi, keuntungannya cukup besar, maka juga pemain-pemain baru juga akan muncul lagi. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya tentu kita tidak bisa langsung menzerokan atau harus ada upaya dan keseriusan serta konsistensi dari kita dan juga teman-teman dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan upaya penegakan hukum dan memberikan sanksi administrasi yang tegas dari kementerian. Ya. Jadi lo buka gua tangkap, lo buka gua tangkap, ini kerjaan kita. Nah, dari teman-teman Dirjen Minyak dan Gas Bumi yang sudah blacklist, artinya sudah pernah melakukan tindak pidana seperti ini, ya harus berani mencabut izinnya. Memberantas ulah nakal permainan gas bersubsidi ini memang tak mudah. Ada banyak halangan dan rintangan, termasuk keterbatasan akses dan sumber informasi. Namun Polri tetap menjaga komitmennya untuk menyelamatkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kenapa Tipiter ini getol sekali atau care sekali terhadap pengungkapan kes-kes yang menyangkut barang bersubsidi? Rekan-rekan perlu diketahui bahwa
yang paling dirasakan susahnya, yang paling dirasakan dampaknya terhadap penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah masyarakat kecil, ya. Di mana di negara kita ini situasi masyarakat kecil kita masih sangat dominan dibanding yang berkecukupan, sehingga jangan sampai lagi nanti terjadi atau paling tidak kita bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan barang-barang bersubsidi, baik itu LPG, kemudian BBM, ada pupuk, ya. Sehingga kita anggap bahwa mereka yang telah bermain subsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Urusan penyelewengan gas bersubsidi yang kerap dikaitkan dengan oknum ataupun backingan aparat. Polri rupanya tak ambil pusing. Mereka tetap pada garis lurus untuk membela hak rakyat tanpa ada pengecualian. Di Tipiter Barreskrim Polri berkomitmen akan terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang bukti yang disubsidi oleh pemerintah, karena tidak hanya merugikan keuangan negara tapi juga berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Yang awal tadi saya sampaikan bahwa para pelaku penyalahgunaan barang-barang bersubsidi ini adalah pengkhianat negara dan pengkhianat rakyat. Kami akan tindak tegas. Ya, sekali lagi siapapun yang membackingi kegiatan ini kita tidak peduli. Nah, ini tolong nanti sampaikan Pak, Dirtipiter itu orangnya penakut Mas, tapi tolong jangan ditakut-takuti. Ya, kalau orang penakut ditakut-takuti bisa jadi gila dia. Jadi kita tabrak saja. Ini pengkhianat negara, ini pengkhianatnya rakyat. Sekali lagi, Polri tetap tegas. Mereka akan terus memburu komplotan penyilap gas bersubsidi itu. Siapapun pelakunya, polisi akan melakukan tindakan tegas tanpa kompromi demi menyelamatkan hak-hak rakyat. Perlu kami tekankan kembali bahwasannya Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri tentu ini merupakan bagian daripada komitmen dan konsisten dalam upaya penegakan hukum serta sinergitas yang berkaitan dengan barang-barang subsidi pemerintah, dan tentunya selain daripada merugikan negara tapi juga akan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, dan tentu kelangsungan subsidi yang seharusnya tepat sasaran menjadi tidak tepat. Maka ini menjadi komitmen kita bersama, menjadi perhatian sosial. Teman-teman media juga bisa melakukan kontrol sosial, dan tentu juga partisipasi masyarakat diharapkan sehingga semuanya bisa terwujud penegakan hukum secara adil, transparan, dan tentunya kembali dalam rangka pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Intinya Polri tak tinggal diam. Mereka tak akan membiarkan ulah nakal para penyilap itu. Hak mereka harus dikembalikan pada rakyat, tak boleh dijadikan ladang bisnis demi meraup keuntungan pribadi.